Salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Selamat siang, Pak. Pak. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, doa selesai. Baik, mahasiswa-mahasiswa sekalian, hari ini saya sebagai pendidik akan membawakan mata kuliah K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang dimana saya akan menyampaikan materi pembelajaran mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di suatu proyek, industri, maupun di bengkel. Dengan tujuan mahasiswa mampu memahami apa itu keselamatan kerja, penerapan regulasi, pengelolaan risiko, kesiapsiagaan darurat, dan mahasiswa-mahasiswa sekalian dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab profesional ketika mahasiswa sekalian bekerja maupun di bengkel ataupun di proyek. Kita semua. Nah, untuk kompetisi yang dicapai mahasiswa sekalian dapat memahami prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja dan dapat mengidentifikasi potensi dan risiko kecelakaan kerja. Nah, baik, sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya mau bertanya ke mahasiswa-mahasiswa sekalian, apakah kalian pernah menerapkan K3 dalam kehidupan? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Oke, baik, saya akan membahas lebih dalam lagi apa itu K3. Nah, K3 merupakan usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan dalam pekerjaan, baik dari perusahaan maupun dari pekerja itu sendiri. Nah, di sini ada istilah K3, ada 3, yaitu yang pertama ada higini perusahaan dan kesehatan kerja, yang disingkat Hypercare. Yang kedua ada disingkat K3 yang biasa kita sebut, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang ketiga ada istilah asingnya yang dikenal yaitu Occupational Safety and Health. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan K3. Yang pertama mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit. Yang kedua melindungi kesehatan tenaga kerja. Yang ketiga meningkatkan efisiensi kerja. Yang keempat sumber-sumber produksi dapat berjalan secara lancar tanpa adanya hambatan. Nah, di sini ada contoh K3. Contoh ketiga seperti yang pertama yaitu penyediaan alat pelindung diri yaitu APD. Yang kedua penyediaan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga pelatihan keselamatan kerja. Dan keempat ada asuransi. Dan kelima fasilitas dan sarana kesehatan. Nah, di sini ada beberapa macam-macam kecelakaan kerja yang sudah Bapak rangkum. Contohnya yaitu ada terjatuh, tertimpa benda, tertumpu atau terkena benda-benda, terjepit oleh benda, pengaruh suhu bisa juga, dan terkena arus listrik, dan banyak hal yang lain yang bisa membuat kerja jadi cedera. Nah, di sini ada macam-macam kecelakaan kerja menurut penyebab, bisa dari mesin, bisa dari alat angkut, bisa dari bahan-bahan zat-zat dan radiasi, dan lingkungan kerja, dan banyak hal-hal lain yang belum bisa Bapak sebut. Nah, di sini ada beberapa macam-macam kecelakaan kerja yang menurut luka atau kelainan yang sudah Bapak rangkum. Di sini ada beberapa yaitu patah tulang, keseleo, dan banyak hal lagi yang bisa kalian ketahui. Baik, selanjutnya di sini ada manajemen K3. Manajemen K3 itu manajemen untuk mengembangkan penerapan pencapaian pengkajian dan pemeliharaan kewajiban K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja agar tercipta tempat kerja yang aman dan efisien serta produktif. Nah, di sini ada sistem manajemen K3 itu adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kewajiban K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Di sini ada 5 prinsip manajemen. Yang pertama penetapan kebijakan K3, yang kedua perencanaan penerapan K3, yang ketiga penerapan K3, yang keempat pengukuran pemantauan dan evaluasi kinerja K3, yang kelima peninjauan secara teratur untuk meningkatkan kinerja. Nah, di sini ada tujuan penerapan sistem manajemen. Yang pertama ada menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia. Yang kedua meningkatkan komitmen pemimpinan dalam melindungi tenaga kerja. Yang ketiga meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi globalisasi. Yang keempat ada proteksi, dan kelima meningkatkan daya saing, dan keenam meningkatkan pencegahan kecelakaan melalui pendekatan sistem, dan yang ketujuh ada pencegahan terhadap problem sosial. Nah, di sini siapa saja yang perlu menerapkan sistem manajemen K3? Sesuai pasal 3 Permenaker 05 Men 1996, perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 tenaga kerja dan atau ada potensi bahaya ledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan SMK 3. Baik, di sini sebelum saya lanjut, saya mau bertanya kepada mahasiswa sekalian, apakah kalian pernah dengar ada undang-undang K3?
Belum, Pak. Belum, Baik, Pak. jika belum, saya akan menunjukkan apa itu Undang-Undang K3. Nah, di sini ada Undang-Undang K3 yang sudah Bapak rangkum. Yang pertama yaitu Permenaker nomor 5 tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, yang kedua ada Undang-Undang Permenaker nomor 4 tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dan yang ketiga ada Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3, pasal 13 mewajibkan setiap orang yang memasuki tempat kerja untuk memataati petunjuk keselamatan kerja dan mengenakan alat pelindung diri yang sudah ditentukan. Nah, baik, sekian pemaparan materi hari ini dari Bapak, dan untuk minggu depan kita akan membahas materi alat pelindung diri yaitu APD dan jenis-jenis alat APD yang digunakan di suatu industri, proyek, dan di suatu bengkel. Baik, setelah pemaparan hari ini Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kita semua. Malam, Tadi siang, Pak. Rob. Kak, tadi siang ya Rob, aduh. Kalau berarti itu